Pak, itu yang rapi ya, Pak ya. Hati. Lo lihat, itu dia mandor barunya. Jadi dia yang namanya Andi. Betul bang, lihat aja kelakuannya. Udah kayak mandor aja dari sini. Belagu banget. Bagusnya kita apain? Cinta bos sih cuma suruh usir dia aja. Ayo. Ikut lo. Diam! Bapak, Udah diam! lepaskan. Ayo ikut! Pak, tolong Pak. Diam! Lepaskan. Lepaskan. Bangun lo! Cepat. Mau apa kalian? Saya nggak punya urusan sama kalian. Gue emang bikin urusan sama lo. Ini bangun lu. Wait, berhenti. Kamu. Wait. Pak, bangun pak. Bapak nggak apa-apa pak. Ayo pak, bangun pak. Kurang ajar. Ayo pak. Ayo pak, biar saya bantu pak. Ayo pak. Bu, Aisyah seneng deh. Akhirnya ayah bisa kerja lagi. Alhamdulillah ya bu. Iya, alhamdulillah. Berarti ayah udah punya duit lagi dong bu. Ayah itu kan baru kerja 3 hari, jadi uangnya belum kekumpul. Kan ayah sudah 3 bulan di PHK. Jadi uang yang ayah dapetin hariannya cuma bisa cukup untuk makan sekarang. Terus uang sekolah Aisyah yang udah numbak 2 bulan gimana bu? Farhan juga bu. Nanti pasti Farhan ditegur sekolah lagi. Udah, kalian gak usah khawatir ya. Nanti pokoknya ibu bantu cari uang. Kebetulan hari ini ada yang cari pembantu buat nyuci baju. Kalian doain mudah-mudahan ibu keterima kerja. Pembantu bu. Udah, gak apa-apa. Yang penting kan halal. Ibu harus bantu ayah cari nafkah. Kondisi kita sekarang lagi susah. Lah, astagfirullahaladzim. Ayah kenapa? Ya. Ayah. Ya. Muka ayah kok bisa begitu? Saya habis dihajar sama preman, Bu. Astagfirullahaladzim. Kok bisa? Ayah kan baru dapat kerja. Langsung ditunjuk pemimpin proyek. Tapi dia nggak suka sama ayah. Dia ngirim preman untuk mengusir ayah dari lokasi proyek. Masya Allah. Baru juga dapat rezeki. Udah begini lagi. Kalian kok masih di sini? Nggak berangkat sekolah? Anak-anak ya. Mereka belum pada bayar uang SPP. Ibu kan tahu ayah lagi kesusahan. Mana mungkin ayah punya uang, Bu? Ibu ini gimana sih? Bilang sama guru kalian, bulan depan ayah bayar semuanya. Kalau ayah yang bicara ke sekolah gimana ya? Aduh Aisyah, ayah mana sempet sih nak? Kan barusan ayah kena PHK. Ayah kan harus cari kerja lagi kan? Kamu seneng ya ayah nggak kerja? Udah. Kalian berangkat aja ke sekolah ya, nanti telat loh. Beneran bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kamu tuh cari apa sih? Sertifikat, Bu. Sertifikat apa? Sertifikat rumah ini. Buat apa? Bu, Ibu mau kan anak-anak kita tetap sekolah? Sekarang ini ayah nggak punya uang, Bu. Ayah coba ngelamar kerja ke sana kesini, tapi nggak pernah dapet. Ayah juga nggak tahu sampai kapan ayah bisa kerja. Ayah mau jual rumah ini? Ya enggak lah, Bu. Ayah nggak mungkin menjual rumah ini, kan ayah tahu rumah ini warisan bapak kamu. Ayah butuh sertifikat untuk digadein, Bu. Tapi ya, Bu, percaya sama ayah. Ayah pasti akan menebusnya. Begitu ayah dapat pekerjaan. kalau ayah nggak dapat kerja gimana? Ibu meragukan kemampuan ayah. Bu, kalau ibu ragu, sama aja doain ayah nggak pernah dapat kerja. Ibu harus percaya sama kemampuan ayah. Ayah pasti dapat kerja. Ini, Bos. Sertifikat. Lu butuh berapa duit? Ya, semaksimal yang Bos bisa kasih. Sesuai harga di sertifikat itu, Bos. Rumah lo itu bangunannya kuno. Udah tua lagi. Kalau dijual nggak seberapa lah lakunya. Kalau 50 juta gimana, Bos? 50 juta. Rumah lu tuh paling yang laku tanahnya doang, Di. 40 juta. Gimana? Itu kalau lo mau. Lu tahu kan aturan main gue? 50-50. Separuh modal, separuh bunga. Ya itu kalau lu mau. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Silahkan cari tempat yang lain. Gimana? Ini uang buat bayar SPP kalian. Dan ini sisanya buat kalian beli tas. Tas kalian sudah pada jelek, ganti yang baru. Nanti dikira ayah nggak bisa beliin tas lagi. Ayo udah kerja lagi ya? Belum. Terus saya dapat duit itu dari mana? Nggak usah banyak tanya. Yang penting kebutuhan kalian ayah penuhi. Iya ya. Terus, kamu gadaikan berapa itu sertifikatnya? 40 juta, Bu. Masya Allah, ayah. Banyak sekali. Uang sekolahnya Farhan sama Aisyah kan paling juga cuma 500.000. Ayah kan mau cari kerja. Kalau misalkan ayah dapat job, dapat tender yang bagus. Kalau ayah nggak punya alat-alatnya, ayah ngerjain pakai apa, Bu? Terus, ayah janjinya kapan kembaliin uangnya? 2 bulan. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang bagus buat ayah. Kata-katamu, Bu. Akan-akan ini ayah nggak bisa apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, anak-anak mana? Farhan, Aisyah. Farhan, Aisyah. Ayo bawa oleh-oleh nih buat kalian. Wah, ya. Oh, bagus banget ya. Wah, makasih Ini ya. buat Farhan. Bagus kan? Bagus banget. Ini buat Oh, terima kasih ya. Masih ada lagi nih, masih ada lagi. Nih, tuh lihat tuh. Banyak banget ya. Ini apa ya? Ibu. Iya ya, sebentar. Anaknya. Masya Allah, Mas. Kamu mabuk ya? Kayak stres, Bu. Ini
proposal ayah yang ke-10. Astagfirullah. Gagal, Bu. Kayaknya tahu apa yang sih dicari sama perusahaan kontraktor itu. Pengen ditolak terus. Ini kan gila, Bu. Gila. Sabar ya. Sabar. Enaknya kamu ngomong kayak gitu. Saya utusannya Bos Johan. Mana suami ente? Suami saya. Suruh keluar suami ente sekarang. Bu, siapa sih berisik banget? Gak lupa kan ente punya utang sama Bos Johan? Tentu enggak, Bang. Saya nggak akan lupa. Tapi, Bang, jatuh temponya kan 2 minggu lagi, Bang. Tapi jatuh tempo bayar bunganya udah lewat 2 minggu yang lalu. Ente lupa bunganya itu harus dibayar tiap bulannya. Yah, ayah pinjam uang ke rentenir. Bang, tolong, Bang. Tolong bilang sama Bos Johan. Saya akan lunasi semua utang saya. Berikut bunganya. Tapi 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Oke. Yuk, masuk. Kenapa harus rentenir sih ya? Kamu sudah terlibat dosa riba, tahu nggak? Dosa. Ayah nggak peduli sama dosa. Bu, ayah nggak punya jalan lain, Bu. Kalaupun sama bank, waktunya itu lama. Harus disurvei juga rumah ini. Kan ada bunganya juga. Tapi kan nggak akan melilit seperti ini ya. Ibu, ayah kan sudah bilang sama ibu. Ayah nggak punya jalan lain kecuali ke Bos Johan, Bu. Kamu juga. Kemarin waktu ada uang, kenapa dihambur-hamburkan? Malah beri barang-barang mewah yang nggak berguna. Bu, bisa diem nggak sih, Bu? Ayah tuh lagi pusing, kehabisan duit. Ibu malah cerewet. Bu, risik banget sih. Ibu kenapa nangis? Ayah, Diam kamu. Ayah lagi pusing. ayah. Udah, kalian tidur lagi ya. Ibu sama ayah cuma diskusi aja kok. Kalian kan besok sekolah pagi. Kalian gak usah sekolah dulu. Kalian boleh sekolah kalau ayah sudah kerja. Tapi ya, Ayah lagi stres. maafin ibu ya nak ya. Ibu belum bisa membela kalian. Ya Bu, nggak apa-apa. Bu, kapan Aisyah bisa sekolah lagi? Iya Bu, Farhan juga kangen main sama teman-teman. Sabar ya nak ya. Ibu pasti bantu cari uang supaya kalian bisa sekolah lagi. Beneran Bu? Asik. Beneran ya Bu, beneran ya? Iya. Ya Allah, bantulah hamba dalam mencari rezekimu. Sedang apa kalian? Belajar ya. Kalian itu sudah nggak sekolah lagi. Ngapain kalian belajar? Ini apa lagi?
buat penghematan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas, Gimana, Bu? Jam segini baru pulang? tadi dari rumahnya Bu Neno, lumayan ada kerjaan nyuci baju. Enak banget ya jadi perempuan. Baru cari kerja langsung dapet. Sedangkan ayah, mondar mandir ke sana sini, ngabisin ongkos, belum juga kerja. Oh ya, mana bayarannya? Bu Ayah tahu, Bu. Tukang cuci itu bayarnya harian. Ya kan? Mana? Tapi ya ini cuma sedikit. Udah mana sini? Masalah keuangan, ayah yang ngatur. Supaya nggak boros. Ini buat uang belanja besok. Sisanya buat ayah. Ongkos cari kerja. Tapi Kenapa? Kurang? Kamu kan pernah bilang, walaupun sedikit itu harus disyukurin. Jadi sekarang, cukup nggak cukup, harus cukup. ya, ayah mau kemana? Kemanapun saya pergi, bukan urusan kamu. Bu, besok Aisyah puasa. Biar uangnya cukup buat belanja. Farhan juga, Bu. Terima kasih ya anak-anakku. Bos, sorry nih cuy, gua nang lagi ya. Gua ambil nih duitnya nih. Aduh, jangan marah-marah begitu bang. Kalau nggak punya duit kan pulang aja. Sial, Mir. Aku pikir dengan main judi, duit malah banyak. Ini malah habis terkuras. Ini duit di mana lagi sih ini? Andi! Buka! Mana suami ibu? Suami saya belum pulang. Bapak-bapak sebaiknya pulang saja dulu. Bu Andi, tolong hormati bos Ane. Udah jauh-jauh datang kemari, tapi malah dicuekin. Seharusnya bapak yang menghormati kami. Ini tengah malam buta, gedor-gedor pintu rumah orang, nggak sopan. Masalahnya, Saya tidak suka basa-basi. Langsung saja. Jam saat ini menunjukkan jam 1. Berarti ini udah masuk hari Senin dan suami Anda harus melunasi utang. Suami saya belum pulang, Pak. Dia kabur. Tidak mungkin dia kabur. Dia lagi cari uang. Usaha kemana? Keren sendiri juga. Saya bukan tipe orang yang mau menunggu. Kenyataannya suami saya belum pulang. Bapak harus menunggu suami saya pulang, kan? Gak perlu. Karena dengan begitu suami Anda tidak bisa melunasi. Dan rumah ini jadi milik saya. Pak! Pak! Ini rumah saya! Tolong! Ini rumah bekas peninggalan orang tua saya. Mau apa kamu ke dalam? Ane mau bantu ente. Bantu keluarin barang-barang ente. Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu. Ya ampun. Pak! Pak, jangan, Pak! Jangan, Pak. Dibuang, Pak. Jangan. Jangan, Pak. Jangan keluarin semua, Pak. Ayo, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Bos, saya mohon, bos. Jangan ambil rumah kami, bos. Saya minta waktu lagi, bos. Tolong. Saya mohon jangan, bos. Gue bilang gak usah main sama gue. Ampun. Bos, bos. Saya mohon, bos. Jangan ambil rumah kami. Kamu tinggal di mana lagi, bos. Ayah! Bos. Bos, tolong, bos. Bos. Bos, Johan. Bos. Kita
kalian bertahan di sini dulu ya. Ayah mau cari uang. Mau cari uang kemana ya? Ayah juga nggak tahu, Bu. Tapi waktu kemarin ayah lewat belakang mall, ada proyek bangunan baru di sana. Ayo coba ke sana ya. Coba cari kerja. Mudah-mudahan dapat. Tapi ya, kalau misalnya kita diusir dari sini gimana? Kalian harus berusaha bertahan di sini sampai ayah pulang. Doain ayah. Banyak bengong, udah kuli baru. Ayo kerja bener. Maaf, Pak. Bener. Hei, bangun! Siapa suruh tidur di sini? Bangun! Maaf Pak, kami cuma singgah aja sebentar, istirahat. Bohong! Kalian gelandangan ya? Itu barang-barang kalian? Bukan Pak, kita lagi nunggu bapaknya anak-anak. Orang macam kalian, kalau dikasih hati, minta amplak. Kalau dibaikin, lama-lama tempat ini bisa jadi rumah kalian. Cepat pergi! Tapi Pak, Tapi gak ada tapi. Cepat pergi! Ayo! Ayo, jangan lihat-lihat! Cepat! Ayo, cepat jangan lihat-lihat, ayo! Ngotor-ngotorin kos aja ya! Om, kasihan Om, belum makan 2 hari Om. Hebat banget ya kamu. Belum makan 2 hari masih bisa jalan. Om, untuk makan doang Om. Enggak. Pergi sana. Cari orang yang mau ngasih duit. Buat sendiri aja masih susah. Mau pergi sana, pergi. Susah cari duit. Enak aja kasih ke pengemis. Gimana, Le? Sudah, Bu. yaudah yuk kita ketemu Bapak yuk. Ya, Bu. Hari ini kamu dapat berapa, Le? 200.000, Pak. Kalau ibu dapat berapa? Ya, ibu cuma dapat 150, Pak. Ya, lumayan. Kalau digabung semua 500.000. Alhamdulillah, dapat 500.000. Tapi kalau kemarin kan dapat 1 juta. Iya ya, Pak. Pirapapo, kamu besok aktingnya lebih bagus lagi ya, biar dapat uangnya banyak. Iya, Pak. Ya udah yuk, Pak, kita pulang. Dasar pengemis tukang tipu. Sial. 500.000 sehari. Itu kan gajiku seminggu jadi tukang bangunan. Gila. Ya. Putus. Bu, putus, Bu. Ya udah deh, kamu pakai sendal aku aja ya. Enggak ah, nanti kakak pakai apa? Sementara aja, Han. Enggak ah, Farhan nyeker aja, Bu. Ya, yuk. Yuk. Au. Kenapa, Nak? Sakit, Kenapa, Bu. Nak? Sakit. Astagfirullahaladzim. Kaki Farhan nginjek beling. Sebentar tahan ya, Nak ya. Sah, kamu bantu adik kamu jalan ya, biar ibu yang bawa barang-barang. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anak, hari ini kita mengajinya sampai di ayat 10 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sang Kuasa, Sang Pencipta. Kak, kapan ya?
Farhan bisa masukin uang amal ke kotak itu. Nanti kalau Allah kasih kita rezeki, kita juga harus sisakan sebagian untuk masukkan ke kotak amal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz, kami numpang singgah sebentar sambil nunggu suami saya datang. Memangnya kalian mau kemana dan dari mana? Sebenarnya kami dari rumah, tapi juga baru meninggalkan rumah karena rumah kami disita rentenir. Astagfirullah. Dan sekarang ibu tinggal di mana? Kami nggak tahu harus tinggal di mana. Maaf ya Ustadz, untuk sementara kami nunggu bapak kami di sini. Jangan usir kami ya Ustadz. Bisa? Ini kan rumah Allah. Tidak ada satu orang manusia pun yang berhak mengusir orang yang lagi kesusahan dan butuh pertolongan. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Siti. Ini Aisyah. Yang itu Farhan, anak saya. Ayo salam. Oke Bu, saya tinggal ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, maaf Pak. Bapak lihat istri dengan anak saya Pak. Anak saya cowok dan cewek. Gak lihat? Ya Allah. Ada mana ya mereka? Ibu, Farhan, Aisyah. Ayah, Oh, anakku. Bu. Farhan, iya. kamu itu kenapa? Tadi kena beling ya, tapi udah diobatin sama Ustadz Zaki. Ustadz Zaki. Ustadz Zaki ya, itu Ustadz yang suka ngajar anak-anak ngaji di musola ini. Dia juga kan yang ngasih kita izin tinggal di sini. Oh ya? Baguslah kalau begitu. Pergi sana, pergi. Gimana, Le? Sudah, Bu. Yaudah, yuk kita ketemu Bapak yuk. Ya, Bu. Farhan, coba kamu bangun. Bangun, berdiri, berdiri. Iya. Kamu jalan ke sana. Apa. Cukup. Balik lagi, balik. Duduk. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Ayah, ayo cari apaan sih ya? Baju kalian yang jelek-jelek. Buat apa baju jelek-jelek ya? Mau disumbangin? Baju kalian yang jelek-jelek, kalau perlu yang sobek-sobek. Biar kayak pengemis. Kayaknya udah cukup. Ayo, bangun. Ikut ayah. Mau kemana ya? Oh iya, ibu mana? Ibu lagi kerja, tas kita tinggal di sini, nanti kita balik lagi ke sini. Ya, ayo. Ikut ayah. Ayo bangun. Berangkat. Yuk. Bantu ayah, ayo. Tuh yang di bawah. Tunggu di sini sebentar ya. Iya ya.
pegang. Satu-satu. Sempurna. Bagus sekali. Kita tuh sebenarnya kesini mau ngapain sih? Kalian berdua mau kan bantu ayah sama ibu cari duit? Jadi sekarang kalian berdua harus kerja. Kerja apa ya? Jadi pengemis. Ngemis. Mengemis itu gampang. Kalian tinggal acting sedih, mukanya sedih atau sakit. Jadi orang merasa iba sama kalian. Dan mereka akan ngasih duit pada kalian. Gitu. Tapi Aisyah malu ya. Kalau kalian malu, nggak bakalan cepet kaya. Farhan juga pengen sekolah lagi ya. Farhan itu gampang. Yang penting sekarang kalian harus menghasilkan duit yang banyak. Oke? Sekarang kita cari tempat. Ya, yuk. Nah, sini lokasi yang pas buat mengemis. Banyak orang lewat. Udah boleh banyak rezeki. Ayo, kalian mulai mengemis. Gimana caranya ya? Aduh kamu Farhan, mengemis tuh gampang. Saya ajarin ya, kamu pasang muka yang sedih. Terus kamu pegang kaleng ini, kamu tunjukin ke orang-orang, kamu minta, ya. Terus kaki kamu kan sakit, kamu tunjukin supaya orang berasa iba sama kamu. Jadi kamu dapat duit banyak, ya. Mau coba ya? Aisyah, kamu jangan deket-deket sama Farhan ya. Iya ya. Mau coba ya? Ayah tunggu di sana, ya. Iya ya. Ayo coba, buruan. Kang kesana ya dek. Mas, Pak. Ini Ya, makasih ya Mas, Pak. Han, kakak lapar. Kita ketemu ayah yuk. Sama, Farhan juga lapar. Yaudah yuk. Kalian itu ngapain datang ke sini ya? Ayah belum nyuruh kalian berhenti mengemis. Tapi ya, aku lapar. Farhan juga lapar ya. Saya lihat hasil kalian. Mana? Mana kalian? Wah, banyak sekali hasilnya. Baru 2 jam mengemis. Hasilnya sebanyak ini. Luar biasa. Hebat kalian. Hebat. Anak bos siapa lo? Lo orang baru udah dapet izin belum? Saya nggak ngerti maksud apa. Baru. Asal lu tahu, ini daerah kekuasaan kita. Kalau lu kagak punya koordinator, lu harus setor sama kita. Nggak mungkin, Pak. Ini hasil jerih anak-anak saya. Saya nggak mau. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Jangan. Ambil tuh Cek. Keluar. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Ambil semua Cek. Jangan, Pak. Cabut. Ayah. Sa? Farhan? Pada kemana sih anak-anak? Aku terlambat pulang, kayaknya Mas Andi sudah berangkat kerja. Lain kali, kalau kalian kerja sampai malam, pasti hasilnya jauh lebih banyak dari ini. Ini tuh pekerjaan yang paling gampang. Gak usah pakai tenaga. Terus, kapan Farhan bisa sekolah lagi ya? Gampang, nanti kalau udah banyak duit, ya. Ya, kalian habis pada dari mana? Itu apaan? Apaan ini? Mereka habis kerja. Kerja. Iya Bu, kerja ngemis di kolong jembatan. Astagfirullahalazim. Ayah, Iya. Mereka habis ngemis.
Ya. Ya Allah. Ibu nggak percaya? Lihat ibu. Lihat ini duit, Bu. Ini hasilnya ngebis. Hasil anak kita, Bu. Ini buktinya. Ibu sedih ya. Seharusnya kita tuh bisa jadi orang tua yang benar. Ngasih anak-anak kita pendidikan yang benar. Supaya mereka pada jadi orang. Bukannya nyuruh mereka ngemis kayak gini. Bu, lihat ayah, Bu. Ayah ini lulusan sarjana. Tapi cari kerja setengah mati kemana-mana gak pernah dapet. Gagal terus. Kalau anak-anak bisa cari duit tanpa sekolah, kenapa enggak? Bahkan kalau perlu, ayah akan ikut ngemis. Dan ibu juga. Bu, penampilan ibu itu kurang meyakinkan sebagai pengemis, Bu. Ibu harus berubah drastis, Bu. Apa sih maksud ayah? Tangan ibu harus kelihatan buntung, Bu. Ya, supaya orang iba melihat ibu. Dan mereka akan ngasih duit yang banyak buat ibu. Bu, coba tangannya, Bu. Coba. Masukin ke dalam. Masuk terus. Coba, paksa. Aduh, susah ya. Bisa kok. Terus. Taruh di belakang, ya. Tangan sini. Tuh, kan? Buntung beneran, Bu. Kelihatan buntung. Terus ibu tangannya harus ke belakang terus. Iya, belakangnya terus. Tahan terus ya. Jangan ayah, jangan. Stop ayah. Ya jangan. Hei, kalian semua dengar ya. Jangan menganggap ayah jahat karena berbuat ini sama ibu. Ayah terpaksa. Karena ini satu-satunya jalan untuk keluar dari permasalahan kita. Semua ingin hidup bahagia kan? Kalau kalian ingin hidup bahagia, kalian harus berani sengsara. Karena sengsara akan membawa nikmat di kemudian hari. Ingat itu. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Betapa indahnya rahmatnya menerima semua. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata. Silakan dihitung. Kalau masih kurang, bilang aja. Saya ambil lagi di bank. Hitung. Siap, Bos. Di, kalau duit lu emang udah banyak, lu kan bisa beli apartemen atau rumah yang lebih bagus lah. Ngapain sih lu ambil lagi? Saya cuma mau ambil apa yang sudah menjadi hak milik saya. Bagus ya. Gimana? Pas, Bos, uangnya. Kasih sertifikatnya. Nih, Bos, sertifikatnya. Terima kasih. Akhirnya, rumah ini kembali ke kita. Tapi ya, kalau gini, kapan dong Farhan bisa mulai sekolah lagi? Jangan dulu, Han. Kamu jangan berpuas hati dulu. Ini masih belum cukup. Tapi Aisyah udah bahagia banget ya, bisa balik ke rumah kita. Enggak. Semua ini belum cukup. Kita itu masih miskin. Kita nggak punya apa-apa. Kalian nggak ingin punya motor atau mobil? Hah? Masya Allah, Ayah. Yang namanya manusia tuh tidak akan pernah merasa cukup. Ayah jangan terlena. Ibu bilang terlena. Kalau kita sudah kaya raya, baru dibilang terlena. Pokoknya besok,
kita akan tetap mengemis. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa memandu hamba, menunjukkan jalan yang lurus pada hamba, memberikan petunjuk pada hamba. Kasihanilah hamba ya Allah. Ampunilah dosa hamba. Ampuni dosa suami hamba. Ampuni dosa anak-anak hamba ya Allah. Ampuni kami jika kami terpaksa jadi pengemis. Berilah kami jalan lain yang lebih mulia. Hamba tidak mampu menjalani ini semua ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Baru beli motor baru nih Pak Andi. Iya dong Bu, baru saya ambil dari dealer. Kredit berapa tahun tuh Pak? Kredit Bu. Ibu ngeremehin aja Bu. Saya beli cash, kontan, langsung lunas Bu. Hebat Pak Andi, bisa langsung cash. Iya dong Bu. Dek, sini. Iya buat jajan. Makasih Bu, semoga ibu dan keluarga selalu diberkahi Allah. Amin. Umurnya panjang dan ditambah rezekinya yang banyak. Makasih ya Nak atas doanya. Ini apa? Ini tangan kamu ya? Kamu pura-pura buntu ya? Kamu gak pernah diajarin sama orang tua kamu kalau bohong itu dosa, bisa masuk neraka. Sini uangnya. Lebih baik uang ini Tante sumbangkan ke masjid daripada Tante ke pengemis yang pura-pura tangannya buntu kayak kamu. Ini hasil ibu hari ini. Makasih Bu. Oh iya, ini makanan. Ini minumannya Bu, jangan lupa. Ini makan ya Bu. Tadi ada yang marahin Farhan. Terus dia bilang Farhan tukang tipu dan bisa nggak punya tangan beneran. Han, kamu jangan masukin ke dalam hati. Gak semua orang berpikiran seperti itu. Nah, kamu tenang aja. Udah, kamu makan lagi ya. Gak usah dipikirin. Pak Andi, Bu Andi, habis dari mana nih? Tumben pulang malam. Dari toko Bu. Toko kami tutupnya malam. Oh, toko. Pak Andi punya toko apa? Sembako Bu, sama toko baju. Wah, Pak Andi punya 2 toko ya? Kapan-kapan boleh dong kita main ke toko Pak Andi. Waduh Bu, tokonya ada di dalam mall. Maaf Bu, kami semua kecapean. Istirahat. Misi Bu. Farhan nggak mau ya? Farhan, kalau kamu nggak mau ngikuti apa kemauan ayah, lebih baik kamu keluar dari rumah. Tapi ya, Farhan takut beneran nggak punya tangan. Gara-gara Farhan selalu pura-pura nggak punya tangan. Lah, kamu tuh nggak usah lebay Farhan. Sekarang lebih baik kamu siap-siap, bawa semua barang kamu. Ibu udah kesiangan, nanti dapatnya kita dikit. Tapi ya, Farhan pengen sekolah lagi. Farhan nggak pengen ngemis lagi. Ayah, Farhan jangan dipaksa dong. Ini lagi kotak aja. Kamu belain ayahnya. Dan semua mau jatuh miskin lagi. Ya, aku juga udah capek ngemis. Aku pengen sekolah lagi ya. Kalau kalian semua menentang ayah, lebih baik kalian keluar dari rumah ini. Rumah ini akan ayah jual dan kalian semua tinggal di kolong jembatan. Mau? Jangan ya. Ya jangan ya, jangan. Ya udah, sekarang siap-siap semuanya kita berangkat. Ayah tunggu di luar.
Gak pakai lama. Ya. Tenang ya sayang ya. Yaudah, ayah jaga di sana ya. Iya ya. Hati. Sah, gelar di sana, Sah. Woi, ada Satpol PP. Ayo cepetan bubar. Bubar, kalian bubar. Siapa lu? Traktif. Farhan, next lah. Farhan, Aisyah, kabur! Traktif, kabur! Trantip, Sah. Trantip, kenapa Bu sama Trantip? Trantip itu tugasnya nangkepin pengemis kayak kita. Hah? Farhan! Farhan! Farhan, ya cepet kamu lari. Farhan! 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 Ya, ada apa Bu? Farhan! Masya Allah, hati-hati. Farhan, Saya dikejar-kejar Trantip. kenapa kamu dikejar Trantip? Saya ngemis di jalanan. Masya Allah. Kamu aman sekarang. Makasih Pak Ustadz. Farhan, ikut ke masjid yuk. Kamu harus ceritain semuanya sama Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz. Ayo. Jadi, kenapa kamu bisa sampai mengemis? Memangnya kamu nggak sekolah? Farhan disuruh ayah Pak Ustadz. Kata ayah, kalau uang kita sudah banyak, Farhan boleh sekolah lagi. Memangnya ayah Farhan nggak kerja? Ayah Farhan sudah 2 kali kena PHK. Terus susah cari kerja. Terus abis itu ayah minta Farhan ke Aisyah dan juga ibu buat ngemis. Karena ngemis, rumah yang udah diambil sama orang bisa ayah ambil lagi. Terus ayah bisa beli macem-macem dan punya motor. Astagfirullahaladzim. Benar-benar tega sekali ayah kamu. Demi mementingkan egonya, anak dan istri menjadi korban. Boleh Farhan temui Ustadz sama ayah? Jangan Pak Ustadz, pasti nanti ayah marah besar. Farhan mau kemana? Farhan mau pulang Pak Ustadz, takut dicariin sama ayah. Ustadz antar ya. Jangan Pak Ustadz, Farhan gak mau Farhan dimarahin sama ayah gara-gara ngomong sama Pak Ustadz. Enggak, Ustadz cuma ngantar kamu doang kok. Ya? Aisyah, kamu bisa diem nggak? Jangan nangis terus. Shh, jangan berisik. Ayah itu lagi stres, lagi pusing, lagi bingung, lagi pikiran ibu sama Farhan. Bisa diem nggak? Ya, Farhan pasti sekarang tangkap sama Trantip. Gimana ya Farhan? Ibu juga gimana ya? Iya, ayah tahu. Ayah janji, ayah bebasin mereka. Ayah janji. Ini rumah kamu? Iya, Subhanallah. Rumah kamu bagus ya? iya Pak Ustadz. Ya sudah. Saya cuma bisa ngantar sampai di sini. Saya pamit ya. Iya Pak Ustadz, makasih. Jeng, itu bukan anak Pak Andi. Iya ya, tapi tangannya kenapa ya? Ya Tuhan, sian banget ya tangannya buntung. Ah, tadi pagi saya lihat tangannya nggak kenapa-napa kok. Oh
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kamu nggak apa-apa? Alhamdulillah kamu nggak apa-apa. Jadi gimana tadi? Tadi Farhan bisa kabur dari kejaran terantip ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kenapa kamu pakai baju ini, Nak? Nanti kamu ketahuan sama tetangga kalau kamu tuh mengemis. Ya ampun, Farhan. Farhan, Ibu. Ibu. alhamdulillah. Gara-gara terantip, penghasilan kita hari ini sangat sedikit. Kita harus pindah besok. Karena di jembatan itu sudah diawasi pemerintah. Maaf deh ya. Mulai besok ibu udah nggak mau ngemis lagi. Tapi Bu, Ibu udah capek ya. Dan ibu mohon, biarin anak-anak kembali ke sekolah. Iya ya. Kata Pak Ustadz, ngemis itu pekerjaan yang tidak disukai Allah. Farhan, jangan percaya apa kata Ustadz. Kamu cuma percaya sama ayah, ya. Dan kamu, Bu, kalau ibu membantah lagi, ayah nggak akan segan-segan menceraikan ibu dan bawa anak pergi dari sini. Astagfirullahaladzim, ayah. Kayaknya lokasi yang bagus untuk mengemis. Taman ini banyak pengunjungnya. Ayo kita mengemis. Tapi nanti jam 1 kita kumpul lagi di sini. Ayo cepat bergerak, ngemis. Cepat. Farhan. Tunggu. Iya ya. Farhan. Kamu harus bisa acting lebih dalam lagi, Farhan. Pasti orang akan iba sama kamu. Dan kamu pasti dapat uang yang banyak. Gimana caranya? Tangan kamu kan buntung satu. Ayah akan buatkan kamu buntung dua-duanya. Coba, sini. Tapi ya. Bisa, coba. Keluar tangan satunya. Paksa. Ayo, bisa. Gak apa-apa, sakit sedikit, gak apa-apa. Sakitnya. Gak apa-apa, sakit sedikit. Paksain. Nah, tuh. Ini bagus. Orang merasa iba sama kamu. Terus nanti gimana Farhan makannya ya? Gimana cara pegang kalengnya ya? Farhan, orang cacat aja bisa makan pakai kaki. Kamu juga pasti bisa dong. Kamu harus belajar, ya? Udah, sana ngemis. Bu, tolong pegangin. Udah, sana. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa dia. Pak Ustadz. Assalamualaikum Farhan. Waalaikumsalam. Kamu sudah makan? Gimana kalau kamu ikut Pak Ustadz? Kemana? Pak Ustadz pengen ngasih sesuatu untuk kamu. Farhan? Pak Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah yuk, sekalian aja Aisyah ikut. Betapa indahnya
Farhan, ini untuk Aisyah. Silakan dimakan. Kenapa nggak dimakan? Kalian pasti lapar. Kok nggak dimakan? Kalian nggak suka lauknya ya? Bukan Pak Ustadz, lauknya tuh enak banget. Ayo Farhan, dimakan. Tapi bukan makanan yang kita butuhin Pak Ustadz. Lalu kalian butuh apa? Kita butuh uang Pak Ustadz. Kalau makanan masih bisa dibeli sama ayah. Uang. Iya Pak Ustadz, buat setorin ke ayah. Soalnya kalau ayah tahu kalau kita nggak ngemis, nanti ayah marah. Astagfirullahaladzim. Aisyah, Farhan, Allah tidak menyukai perbuatan meminta-minta. Jangankan meminta-minta karena sudah menjadi pekerjaan. Meminta-minta karena kepepet pun tidak dianjurkan sama Allah. Kata ayahku, daripada nyopet, mendingan ngemis aja. Katanya halal. Aisyah, Farhan, sesungguhnya perbuatan mengemis itu tidak boleh. Selain termasuk kepada 3 golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai beban berat di dalam hidupnya yang di luar kemampuannya. Dia boleh meminta-minta untuk mencukupi kebutuhannya. Setelah kebutuhannya itu terpenuhi, maka dia tidak boleh meminta-minta. Yang kedua, orang yang tertimpa musibah sehingga habis harta bendanya, maka dia bisa meminta-minta untuk mencukupi kebutuhannya. Yang ketiga, orang yang tertimpa kemiskinan, dia boleh meminta-minta, itu pun cuma untuk mencukupi kebutuhannya. Lain daripada 3 golongan ini, meminta-minta itu hukumnya haram. Dan hasilnya kalau kita makan juga akan haram. Beneran Ustadznya ngomong gitu? Iya Bu, makanya kita jangan ngemis lagi. Itu sama aja kita makan uang haram. Tapi ayah gimana? Ayo berangkat. Ya, Ya nak? boleh nggak kalau nanti Farhan pulangnya sore, jangan malam? Pulang sore. Kamu mau ngapain sih nak? Farhan pengen ikut ngaji ya. Ngaji? Ayah nggak mau ya. Kalau jam kerja kalian dikurangi, harusnya ditambah supaya penghasilan kita lebih banyak lagi. Tapi nanti ayah pikirin keinginan kamu, ya. Sekarang kita berangkat, udah kesiangan, ya. Pagi Pak Andi. Pagi. Wah, udah pada mau ke toko ya Pak? Pagi bener, rajin ya. Farhan, saya penasaran deh sama kamu. Kemarin saya lihat kamu pakai baju kotor, terus compang-camping. Tangan kanan kamu nggak kelihatan. Saya pikir kenapa-napa, ya. Bu, maaf Bu. Waktu itu Farhan lagi pentas Bu. Dia ikut teater, pura-pura jadi pengemis yang tangannya cacat Bu. Wah, hebat banget Farhan. Teaternya di mana? Aduh maaf Bu, kami sudah kesiangan, kami harus buru-buru. Misi ya Bu ya. Ayo, kita berangkat, yuk. Ya, kita kenapa harus pindah lokasi sih ya? Karena sepi Bu, di tempat lama nggak menghasilkan banyak uang buat kita. Tapi Ibu capek ya. Ibu udah nggak tahan. Ibu nggak mau ngemis lagi. Jangan sekarang Bu. Terus sampai kapan ya? Nanti kalau sudah waktunya Bu, ayah akan minta berhenti. Sekarang ini belum cukup, kita belum cukup kaya. Hidup sederhana dan serba kekurangan itu nggak apa-apa. Asal kita punya rasa bersyukur yang berlebihan. Ibu yakin kok kita bisa hidup bahagia apa adanya. Udah Bu, sekarang nggak usah ceramah. Sekarang lebih baik kita ke sana. Ada tempat yang bagus buat kita cari kejar. Sekarang. Ayo, semuanya ayo, berangkat. Ayo. Ya Allah, berikanlah hidayah-Mu untuknya ya Allah, agar ia mau berubah sebelum Engkau menurunkan azab pedih padanya.
Kita berhenti di sini aja. Ini lokasi yang strategis. Ramai sekali. Ini kan bahaya banget. Banyak mobil, banyak motor. Satu Aisyah, kamu lihat tuh di sana, lampu merah kan? Kalau lampu merah, lampunya berwarna merah, itu artinya kamu mulai bergerak mengemis. Dan kalau lampunya hijau, ya kamu minggir. Mengemisnya di pinggir jalan, itu aja bingung. Tapi sekarang lebih baik, Farhan yang jaga di lampu merah. Kamu tempat lain aja. Kita semua berpisah, supaya hasil lebih banyak lagi. Dan kita pulang bawa uang yang banyak, oke? Tapi hati-hati, ya? Yaudah, sana. Bu, ayah di sini aja. Ibu di sebelah sana aja, ya Bu? Itu bukannya anaknya Pak Andi? Farhan! 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 Lah, kok dia kabur ya? Iya, mungkin dia malu. Farhan! Yo, Farhan! 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 Ya Allah, Farhan! Farhan! Aku, Farhan! Kamu nggak apa-apa kan, Nak? Farhan! Farhan! Farhan bangun, Farhan! 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 Bangun, Nak! Farhan! Farhan bangun! Farhan bangun! Ya, ayah Farhan nggak apa-apa kan? Bu! Ya, gimana ini ya? Ya, Farhan bangun! Bangun, Nak. Bangun, sayang! Farhan! Farhan, ya Allah, Farhan! Pak, tolong Pak, bawa anak saya Pak. Farhan! Ya Allah! Mas, tolong, Mas! Farhan! Ya, Farhan nggak apa-apa kan ya? Farhan nggak bakalan meninggal kan ya? Farhan pasti sembuh, Nak. Farhan pasti sembuh. Kita sama-sama berdoa buat Farhan ya. Ya, Bu. Ya, amin, amin. Dokter, Dokter, gimana kondisi anak saya, Dok? Kami memerlukan tanda tangan Bapak untuk menyatakan tindakan operasi guna mengupayakan mengobati anak Bapak. Apapun, Dok. Apapun yang dokter lakukan, saya setuju, Dok. Tapi tolong, yang penting anak saya selamat, Dok. Tolong. Ya Pak, saya akan bantu. Ya Allah, lindungilah anak hamba. Kuatkanlah dia. Hamba mohon jangan ambil nyawanya. Hamba masih ingin memeluk dia, ya Allah. Dokter, gimana keadaannya, Dok? Yang sabar ya Pak. Musibah ini mungkin berat buat Bapak juga keluarga. Tapi ingat, Allah Maha Penyayang. Buktinya Farhan sekarang selamat. Tapi perlu pengorbanan yang sangat besar. Kami terpaksa mengamputasi lengan kanannya. Amputasi, Dok. Kami minta maaf, tapi kami telah melakukan semaksimal mungkin.
Kami permisi. Nggak mungkin, nggak mungkin. Udah Bu istighfar. Hidayah sang kuasa ada untuk Farhan, maafin ayah, nak. Lagi, Farhan. Pasti orang akan iba sama kamu. Dan kamu pasti dapat uang yang banyak. Gimana caranya ya? Dan kamu kan buntung satu. Ayah akan buatkan kamu buntung dua-duanya. Hah? Coba, sini. Tapi ya... Bisa. Coba, keluar tangan satunya. Paksa. Apa-apa sakit dikit, paksain. Nah. kita manusia takkan bisa. Tuhan! Kenapa Tuhan? Kenapa? Kenapa Engkau timpakan musibah ini pada anakku, Tuhan? Aku cuma ingin kaya, Tuhan. Aku bosan hidup miskin. Kenapa, Tuhan? Kenapa Kau ambil tangan anakku, Tuhan? Ya Allah. Hidayah yang membuka mata hati kita. Semua ini salahku, Tuhan. Aku gelap mata. Aku benar-benar gelap, Tuhan. Mendapatkan harta dengan cara yang salah. Dan akhirnya sekarang, harta itu gak akan pernah mengembalikan tangan anakku. Aku menyesal, Tuhan, ya Allah. Aku menyesal. Ampuni aku, Tuhan. Ampuni aku, ya Allah. Pak Andi, Ya, Bu. kenapa semua barang-barangnya dikeluarin, Pak Andi? Mau dikemanain? Barang-barang ini mau saya berikan pada yang membutuhkan, Bu. Loh, kok dikasih ke orang, Pak Andi? Kan semua barang-barangnya mahal. Semua barang-barang ini memang mahal. Tapi saya dapatkan dari jalan yang salah. Dari hasil ngamis anak-anak saya. Jadi nggak ada gunanya menyimpan harta yang nggak diridhoi oleh Allah. Jadi sekarang lebih baik saya sedekahkan. Astagfirullahaladzim, Pak Andi. Pak Andi, kami bantu ya, Pak. Nggak usah, Bu, nggak usah. Terima kasih banyak ya, Bu. Terima kasih. Ibu. Ya, Farhan udah bangun ya. Farhan, kamu udah sadar? Alhamdulillah, kamu udah sadar. Farhan ada di mana ya?
ada di rumah sakit, sayang. Kenapa Farhan di rumah sakit ya? Kamu gak ingat, Nak? Kamu kecelakaan, sayang. Iya ya, Farhan ingat. Farhan ditabrak mobil di jalan. Kenapa, sayang? Kenapa? Apa yang sakit, sayang? Tangan kanan Farhan pria. Iya. Iya, Nak. Apa tangan kanan Farhan masih diikat pakai tali? Enggak sayang. Tapi kenapa tangan Farhan nggak ada ya? Maafkan ayah, Nak. Maafkan ayah, Nak. Gara-gara ayah, kamu harus kelihatan kanan kamu, Nak. Maafkan ayah. Maafkan ayah, sayang. Maafkan ayah. Maafkan ayah, Nak. Ayah, Farhan nggak mau kehilangan tangan kanan Farhan. Maafkan ayah, Nak. Maafkan ayah. Ya maafkan ayah, Nak. Iya, maafkan ayah, Nak. Farhan sudah tidur. Alhamdulillah, dia udah lebih tenang. Allah menegur kita ya. Allah memberikan kita tangan untuk bekerja. Ketika kita tidak gunakan tangan kita sebagaimana mestinya, Allah murka. Allah ambil tangan anak kita sebagai teguran untuk kita. Bukan kita, Bu. Tapi ayah. Ayah yang salah. Ayah benar-benar hilaf. Tangan bisa aku berikan buat anakku, Farhan. Pasti saya berikan, Bu. Bu, saya minta maaf, Bu. Saya benar-benar bersalah, Bu. Seharusnya ayah menanggung ini semua. Ayah menjadikan kalian semua korban karena keserakahan ayah, Bu. Sudahlah ya. Sudah. Sekarang bagaimana kita menjaga anak-anak kita ke depan? Memberikan mereka kehidupan yang layak. Ayah masih belum. Ayah akan mencari pekerjaan yang halal buat kita semua, Bu. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah yang... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, Kalian kok pada ketawa-tawa sih, Nak? barusan Kaisha cerita lucu ya. Oh ya, sayang. Farhan, kamu gak ngerasa sedih lagi, Nak? Masih ya. Tapi mau diapakan lagi? Ini sudah takdir Farhan dan Farhan sudah ikhlas ya. Yang sabar ya, Nak. Yang sabar. Ayah akan bimbing kamu. Sampai kamu terbiasa pakai satu tangan. Kalau besok kita ngamis lagi,
Ayah nggak usah nyuruh Farhan pura-pura cacat. Kan tangan Farhan udah cacat beneran. Enggak, sayang. Enggak, sayang. Ayah nggak akan nyuruh kamu ngemis lagi. Nggak akan. Selamanya. Selamanya. Beneran ya? Iya, sayang. Iya. Kak Aisyah denger kan barusan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kamu tahu, Ayah ingin kamu itu bisa sekolah lagi, nak. Ayah bawa sesuatu buat kalian. Ya. Ayah bawa apa? Wah, tas sekolah baru. Ayah, kapan Farhan sekolah lagi? Begitu kamu sudah sembuh, kamu bisa langsung sekolah lagi, nak. Makasih ya. Iya, sayang. Ayah janji sama kalian semua. Ayah akan kerja keras buat kalian semua. Kerja yang halal. Kerja yang diridhoi oleh Allah. Buat kalian semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sebentar ya, anak-anak. Subhanallah, Farhan. Alhamdulillah Ustadz masih bisa lihat Farhan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Pak Andi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Begini, Ustaz. Saya mau ngantar anak saya mau belajar ngaji di sini. Saya harap Ustaz bisa menerimanya. Alhamdulillah. Tentu bisa, Pak. Tempat ini terbuka untuk umum, Pak. Siapa saja yang mau menuntut ilmu bisa bergabung bersama kami. Ayo, Farhan. Farhan, tangan kamu? Tangan Farhan lagi dipinjam Pak Ustadz. Dipinjam? Iya, tangan Farhan lagi dipinjam sama Allah. Kata ayah, nanti kalau Farhan masuk surga, tangan Farhan dikembalikan. Masya Allah. Tanpa dia. Ayo Pak Ustadz, kita belajar. Ayo, mari Pak. Sang pencipta segalanya, hidayah sang kuasa Alhamdulillahirabbil alamin, hidayah yang membuka mata hati kita. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Ya Allah, kenapa baru sekarang aku menyadari ternyata senyum anakku bisa membuatku bersyukur padamu.